Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif la yushakikannaka fil wa'di adamu wuqu'il ma'udi wa in tu'ayyina zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Al-Fatihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i khanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bin Ghazali wal awliyati sa'fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif kitab pengarang kitab Hikam Ibnu Athaillah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Sekandari, muallif syarah Hikam Ibnu Athaillah Syekh Abdul Asyarqawi, muallif syarah Hikam bin Ibnu Athaillah Syekh Abul Abbad Naqzi Ar-Randi, muallif syarah Hikam Ibnu Athaillah Al-Bayan wa Tahlil Syekh Muhammad Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, muallif syarah Hikam terjemah Kiai Misbah bin Zainul Mustafa Bangilan Tuban, wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk kitab Hikam Ibnu Athaillah, hikmah ke-7. Berarti sudah pelajaran ke-7. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in tu'ayyina zamanuhu li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan dinuri sariratika. La yushakkikannaka ojo mamangaken ka ing sira fil wa'di ing dalem janji. Syarahnya allazi wa'ada kang janjeni ka ing sira bihi kelawan allazi sapa maulaka bendoro ira fi manamin ing dalem tingkah turu au ala lisani malakin utawa ing atase lisane malaikat au bi ilhamin utawa kelawan ilham rohmani kang bangsa rahman. Saya terjemah kasar, ini penting, kemarin lupa. Jangan membuat kamu ragu atas janji yang dijanjikan oleh Tuhanmu, baik di dalam tidur. Mungkin orang yang soleh kadang mendapatkan mimpi akan mendapatkan jodoh, akan mendapatkan rizki, akan menjadi bupati dan sebagainya. Atau bisa jadi lisan malaikat. Ini kalau melihat dari pensyarah Syekh Abdul Asyarqawi ini, berarti ada kemungkinan manusia biasa mendapatkan wahyu dari malaikat.
tidak selalu wahyu itu turun kepada Nabi. Ini kalau saya mencoba untuk memahami dari syarah Syekh Abdul Asyarqawi, atau melalui ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu wallahu a'lam benar atau tidak, biasanya dulu sempat ngetop era-era dulu menjelang pilpres dan sebagainya, sering ada istikharah politik dan sebagainya. Dan kadang bisa jadi memang tidak ada ilham, tidak ada janji dari Allah, yang kadang-kadang dulu itu sering salah janji itu terhadap beberapa kiai, ustadz, yang seakan-akan presidennya ini ternyata salah. Bisa jadi kalau itu dianalisa, saya analisa ada beberapa macam. Bisa jadi janjinya yang, tapi kemungkinan besar saya lebih cenderung bisa jadi tidak ada janji itu. Artinya istikharahnya ya keluarnya tipis-tipis karena memang tahun politik biasanya sudah terlanjur condong ke presiden A, ke partai calon presiden A, partai A, sehingga kadang mengeluarkan statement bahwasanya hasil istikharah ini. Tapi ini ngomong saya, yang jika ada orang yang jujur seperti itu dijanjikan sama Allah, adamu wuku'i, jangan membuat ragu. Apa yang jangan membuat kamu ragu? Opo adamu wuku'il ma'udi, ora anane tumibani opo kang den janjeni. Wa in tu'yina zamanuhu, senajan den nyataaken opo zamanuhu, zamane maut. Jangan membuat kamu ragu atas janji Allah jika janji itu tidak terjadi, walaupun di dalam mimpi dan sebagainya, ilham dan sebagainya itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan sampai membuat kamu ragu akan janji, karena ketika kamu ragu akan janji itu, kamu bisa jadi akan membuat ragu terhadap yang menjanjikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai wa in kana zamanuhu, tegese senajan ono opo zamanuhu, zamane mau'ud iku muayyanan, den nyataaken bi'an ulhimta, ini gambarannya bi'an ulhimta, kelawan yen to den paringi ilham sapa sira, anau ing stune kelakuan iku yasulu bakal hasil laka maring ira fil wakti ing dalam waktu al fulani kang bangsa fulan, apa fathun pembuka, au yasul utawa hasil fil ami ing dalam tahun iki, apa rohaun murah sandang pangan, au ghairu zalika utawa liyane mengkono-mengkono husulul fathi dan sebagainya. Contoh misalnya ditentukan waktunya, ini digambarkan tentukan waktunya, kamu atau saya atau siapapun di antara kita diberikan ilham, seakan-akan tahun ini atau besok akan ada orang yang datang ke rumah membawa uang 1 miliar rupiah, atau misalnya ada ilham dan sebagainya. Bisa jadi kerentek, apa ya, feeling yang sangat kuat. Contoh, ini saya nggak ngomong orang lain, saya pernah pengalaman pribadi, kerentek milih tim sepak bola, kerentek dalam hati, kerentek menang, feeling kuat sekali. Ternyata kalah. Nah itu jangan sampai membuat kamu ragu, membuat saya ragu akan Allah, akan janji Allah, walaupun ternyata feeling koyo bledos, seakan-akan ternyata bubar semua, tidak sesuai dengan prediksi kita. Apalagi mohon maaf, kalau kita seorang tokoh sudah terlanjur ngomong
bahwasanya yang timnas menang berdasarkan feeling atau mimpi atau wallahu alam seakan-akan pasti menang, ternyata kalah. Itu jangan sampai membuat kita ragu. Berdasarkan dukun. Ya kalau dukun nggak usah diomong, ini ilham, ini yang nuansanya spiritual bener. Saya nggak ngomong dukun. Kalau dukun jelas nggak perlu kita indahkan. Kenapa? Li alla yakuna zalika, li alla yakuna drapun yento ora ono apa zalika mengkono apa zalika syaku mengkono kemamangan iku kodahan nyacat fi basiratika ing dalam peningal ati ira wa ikhma dan lan nglerpaken lan meredam memadamkan linuri basiratika maring cahaya ati ira. Karena jika kita meragukan janji itu bisa membuat kita cacat mata hati kita, dan cahaya hati sariroh, hati yang lebih dalam lagi itu menjadi tumpul. Jadi orang kalau ragu akan, misalnya ada seseorang Gus yakin mempunyai beberapa firasat-firasat yang sangat kuat. Feeling. Kalau orang Islam itu disebut dengan firasat. Firosyah. Bahasa Arab, firasat itu dari bahasa Arab, firosyah. Itu firasat yang sangat kuat. Beberapa kali firasati kuat sekali, ternyata meleset ketika kita sudah suuzon, ragu itu, sudah mulai ragu akan itu, maka next firasat-firasat itu akan putus, akan membuat ya akan tumpul, akan gak tajam lagi firasat-firasat itu. Makanya tetap percaya, tetap yakin, walaupun mungkin tidak terjadi, mungkin beldos. Faman mongko utawi sapane wong iku wa'ada lamun janjeni hu ing man sapa maulahu bendorone man syai'an ing suwiji-wiji wa ing kana lan sanajan ana apa syai' iku muayyana zamani den nyatakaken waktune zamane summalam yaqa mongko nuli ora tumiba apa zalikal mau'udu mengkono kang den janjekaken fala yang bagi mongko ora sayukja apa ayu syakika yen to mamangaken hu ing man apa zalika mengkono adamul wuqu fi sidqi wa'di rabbih ing dalem benere janjine pengirane man li jawazi ayyakuna krana wenange yen to ana apa wuku zalika tumibane mengkono apa wuku zalikal mauudi tumibane mengkono kang den janjiaken iku muallaqon den gantungaken ala asbabin ing ngatasi pira-pira sebab wa syurutin lan pira-pira syarat. Jadi kadang kita tidak terjadi atas janji yang Allah janjikan melalui mimpi dan sebagainya tadi, itu tergantung, terkendala adanya sebab dan beberapa syarat yang kita tidak bisa memenuhinya. Istaksar kang milihaken sopo al-haqu zat kang moho hak Gusti Allah Ta'ala bi ilmiha kelawan ngelmune ngertenine asbab wa syurut dunal abdi ora kawula li hikmatin krana hikmah yuri tukang ngersakaken sapa Allah ha ing hikmah. Kadang itu semua memang dipilihkan oleh Allah. Ada berbagai macam, bisa jadi karena sayangi Gusti Allah. Contoh misalnya ada orang firasati kuat,
Begitu dia firasati kuat, kadang keceplosan ngomong, kadang keceplosan berbicara. Ketika dia sudah mulai berbicara, manjur, mulailah kesohor, Gus Yakin, Masya Allah, weruk sadurunge pinara. Kesohor, suatu saat meledos. Mungkin kalau itu terus-terusan, yang firasat itu kuat itu terus-terusan mujarab, terus-terusan manjur, itu akan membuat Gus Yakin sombong, takabur, sehingga justru akan membuat dia terhalangi dari Allah. Dengan dirinya yang merasa top, manjur, akan justru terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dielingno ambek Gusti Allah, ojo ngono cak, diblesetno ambek Gusti Allah, dimbeldosno. Wa min hadzal qismi, lan iku setengah saking iki bagian ma utawi barang yaqau kang kedadean li ba'dil auliya'i maring setengahi pira-pira wali ayuh biro saking yento nyeritaaken sapa ba'dul auliya bi anau kelawan sak temene kelakuan iku yang sulu bakal hasil fi hadzal ami ing dalam iki taun apa kaza mengkini sumalla yahsulu mongko nuli ora hasil apa kaza faya qau mongko tumiba sapa ba'dun nasi sebagiane menungso fi a'radihim ing dalam pira-pira kehormatane aulia. Jadi kadang ada para wali ini enggak ngomong wali wator atau walian, ada wali temenan mendapatkan firasat, mendapatkan ilham atau mendapatkan mimpi diucapno. Saya lupa, nggak ngerti, saya mungkin dulu akan ada kasus seperti itu, lalu bleset. Ketika itu bleset, maka orang-orang itu akan mencaci para wali, akan ngomong sing gak enak-enak, wah wali opo ngomong kok ngono dan sebagainya. Nah itu jangan sampai kalau wali insya Allah enggak, karena itu kadang memang itu ujiannya wali itu tidak selalu dipercaya orang, wali itu tidak selalu caspleng. Kenapa? Ya emang diuji. Wali caspleng banget, selalu selalu doanya, ucapannya nggak ada orang yang nggak cocok, justru diragukan kewaliannya. Wali itu ya kudu sering-sering salah apa yang disampaikan, sehingga apa ya kita para jamaahnya itu, para santrinya itu ya kudu tetap percaya. Mungkin akan ada yang dulu pernah disampaikan, ono kiai bilang, "Yas, oco niki, insya Allah masalahmu beres." Diwoco, gak beres-beres. Nah, ngamuk. Itu contoh. Itu contoh janji-janji yang Allah berikan melalui kiai kita atau guru kita. Jika gara-gara itu kita membuat ragu, ini yang bahaya. Kenapa? Basyirah kita, sariroh kita, mata hati kita akan semakin tumpul. Ini bahayanya. Pertanyaannya, Monggo. kaitannya firasat. Iya. Biar kita itu firasatnya iso pas, kuat, dan diterpercaya. Apa sih tanda-tanda
biar firasat itu sepertinya isok pas buat menyatu hati. Karena firasat kalau nggak menyatu hati kita, itu kan akhirnya jadi mamang. Maka apa tanda-tanda firasat itu betul-betul kita yakini ini firasat yang memang dari Allah. Dari Allah. Nah, seperti itu Ustaz. Itu berdasarkan pengamatan. Jadi ya beda orang yang rodok tumpul mata hatinya seperti kita, saya nggak ngomong orang lain, kita nggak tahu oleh firasat ya, berarti kan tumpul mata hati kita. Artinya mungkin ya karena hati kita itu terlalu banyak kerak-keraknya, terlalu banyak dosanya, sehingga mata hati kita itu nggak kuat. Nah, kalau misalnya suatu saat mata hati kita itu bersih, bisa melihat, dan itu biasanya ada firasat-firasat, itu bisa kita perhatikan. Artinya firasat itu sekali, dua kali ada perbandingan, oh ternyata firasat ini benar. Biasanya kalau orang mendapatkan firasat, feeling yang kuat, itu nggak berani langsung ngomong ke orang banyak. Pasti cuma ngomong, aku mau ono kretek koyo iku lho. Mimpi, dari mimpi? Banyak, ada mimpi, ada kerentek. Firasat itu kalau biasa yang kuat kita itu kan biasanya sama ibu, sama keluarga dekat lah. Kalau orang yang dicintai. Iya, orang yang selalu ada di dalam hati. Itu biasanya kalau orang yang selalu ada di hati. Biasanya kalau orang yang selalu ada di hati itu ibu, saya ngomong ibu anak itu biasanya kalau dia sedang mikir no kita itu kan biasanya sekretek. Nah, ini orang manusia biasa, tapi bisa jadi ketika seseorang itu dekat hatinya, yang ada di hatinya itu Allah, kadang Allah memberikan sinyal-sinyal. Nah, sinyal-sinyal ini kita sampaikan melalui biasanya orang dekat. Lama-lama karena sudah sering, ternyata benar, mulailah terkenal. Bahasa orang dulu namanya waskito, orang yang awas hatinya. Itu berdasarkan hitung-hitungan dirasakan sendiri, nggak bisa, per orang beda-beda. Lanjut atau ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan Mas Ilyas? Nggak ada. Lanjut. Nah, ini kita masih bab tasawuf. Nanti kita kupas. Ini kan kelas terlalu tinggi. Mungkin kita kupas yang rendah-rendah, yang lightnya. Wa minhu lan iku setengah saking haza opo ma utawi ma barang wako akang kedadian lahu maring ma sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal Hudaibiyati ing dalam tahun Hudaibiyah. Jadi ini terjadi bukan hanya terhadap manusia biasa, bukan hanya terhadap wali, bahkan Rasulullah pernah ngalami di tahun Hudaibiyah. Min ikhbarihi saking oleh beritakan kanjeng Nabi li sahabat maring para sahabat bil fathi kelawan kabukaai kota Mekah. Jadi tahun Hudaibiyah Nabi itu sudah menceritakan kepada para sahabat, tahun ini kita bisa menaklukkan kota Mekah. Maka para sahabat berangkat haji, seingat saya. Berangkat haji pakai baju ihram, nggak bawa senjata, niat haji. Sampai di wilayah namanya Hudaibiyah, berita tentang dalam perjalanan ini, berita tentang Nabi dan para sahabat berangkat ini, beritanya sampai ke orang kafir, sehingga nanti akhirnya ada namanya perjanjian Hudaibiyah. Nah, apa yang disampaikan Nabi bahwasanya tahun itu bisa menaklukkan kota Mekah, bleset. Iki Nabi yang memperkirakan Nabi ya? Bukan yang memperkirakan, Nabi mendapatkan wahyu. Wahyu kalau Nabi ada yang berasal.
wahyu yang bukan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu sudah otentik pasti. Ada wahyu itu bisa dalam bentuk Al-Quran, bisa dalam bentuk hadis, namanya hadis qudsi. Kalau Al-Quran itu wahyu yang sampai kepada Rasulullah makna wa lafzon, maknanya dan lafadznya itu lafadz ilahi yang ada di dalam Al-Quran itu. Makanya kalau Al-Quran itu mempunyai efek yang sangat besar, dengan sebab bisa meruqyah dan sebagainya, nggak usah heran, itu lafadz ilahi. Nah, ada lagi namanya hadis qudsi, wahyu juga dari Allah, tetapi cuma maknanya, lafadznya dari Rasulullah. Itu wahyu. Ada yang bukan itu, yang tidak disampaikan, status beliau sebagai nabi, kerentak dapat firasat, wahyu, bahwasanya tahun ini akan ada Fathu Makkah. Nah, ternyata bleset. Sumalam yahsul mongko nuli ora hasil apa fatah fi zalikal ami ing dalam mengkono tahun, bal fi amin balik ing dalam tahun kang ba'dahu kang sause zalikal alam. Fa iza khotara mongko tatkalane krentek lil murid maring murid apa khotirun krentek rahmaniyun kang bangsa rahmani au malakiyun utawa kang bangsa malaikat. Sumalam yahsul mongko nuli ora hasil apa muktadahu kang dadi tatrapane khatir, layam bagi mongko ora sayukjo apa ayasyuk yen to mamang sapa murid fi husulil mau'udi ing dalem hasile apa kang den janjeni. Bal yang bagi balik sayukjo apa ayarifa yen to ngerti sapa murid, ngerteni sapa murid qadrahu ing kira-kirane murid, ing statuse murid, wa yata'addabalan tata krama sapa murid ma'arabihi ing dalem sartane pangerane murid, wa yaskuna lan condong sapa murid ilahi maring Rabb fima ing dalem barang wa ada kang janjani sapa Rabb hu ing murid bihi kelawan ma, wala yatasyakkaku lan ora dadi lan yen to ora mamang sapa murid fi zalika ing dalem mengkono mawa'ada, wala yatazalzal lan ora goncang apa i'tiqadi murid. Faman mongko utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku kazalika kaya mengkono ya ta'addaba dan seterusnya, fahuwa mongko utawi man iku arifun wong kang ma'rifat billahi kelawan Gusti Allah. Jadi kita statusnya murid dengan berbagai macam firasat, berbagai macam seperti itu, ternyata kita masih sopan, masih punya etika terhadap Allah, tetap yakin terhadap Allah, dan tidak goncang sama sekali keyakinannya, itulah orang yang ma'rifat billah. Siapapun itu, kita kan nggak tahu siapa yang ma'rifat billah. Salimul basirati tur selamat peninggal atine munawwarus sarirati tur mencorong atine. Wa illa lan lamun ora kazalika fa'alal aksi mongko iku ing ngatasé sewalike min zalika saking mengkono arifu billah. Jadi jika ternyata akhirnya goncang gara-gara janjine bleset, isin ambek wong akeh, ini kalau ngomong Nabi izin loh, Nabi izin wong bleset kalau ngomong izin, tapi karena ya dia tetap yakin, karena itu yakin ya tetap Nabi yakin. Karena Nabi yakin, para sahabat pun yakin. Semuanya yakin sehingga tetap indah, sehingga tetap para sahabat pun akhirnya sampai ke tahap aulia ilah semua. Maka ini juga bisa jadi ujian ketika Adam bleset, itu ujian terhadap walinya, kiainya, juga ujian terhadap
santrinya, terhadap umatnya. Ini kalau bahasan hikam ini dari sudut tasawuf. Walaupun kalau bahas kesehari-harian kok koyo nggak nyampe ya, karena contoh saya nggak ngelihat orang lain, saya pribadi nggak pernah dapat ilham, apalagi firasat, belum masih terlalu keras. Maka kita kupas hikam ini dari sudut pandangan manusia awam, manusia yang biasa. Dalam Al-Quran, Allah itu banyak janjinya. Contoh masalah doa kemarin, ud'uni astajib lakum, jalu onang aku tak ijabahi. Itu janji Allah. Kamu minta saya ijabahi, itu janji Allah. Atau janji Allah dalam ayat misalnya, man amana billah, man amana wa amila sholihan min zakarin wa unsa falanuhyannahu hayatan thayyibah. Sapa wonge barang siapa yang beriman kepada Allah dan berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, maka aku akan memberikan dia kehidupan yang enak. Mungkin ada di antara kita punya pikiran, saya sudah iman kepada Allah, saya juga sudah beramal soleh, ternyata ya hidup saya tetap begini-begini aja. Atau janji Allah melalui Nabi, wong sing sodako iku gak bakalan melarat, bakalan diberikan berkali-kali lipat. Ini saya contoh, saya mengambilkan contoh yang dulu sempat booming, sempat viral, Ustadz Yusuf Mansur sering memberikan statement, kalau kamu pingin kaya sodako, nggak punya apa-apa, punyanya sepeda motor, ya sodako sepeda motor. Dimas dipereneli, ya kami. Iya, dan waktu itu saya ingat, ini karena Ustadz Yusuf Mansur saya pernah menjalankan itu. Jadi dia pakai mobil Avanza misalnya, saya lupa. Terus dia ketemu Alphard, pingin. Nah, Ustadz Yusuf Mansur pingin beli Alphard. Solusinya apa? Mobil Avanza dijual, disodakono. Itu janji Allah. Ternyata gak langsung dapat. Dapat mobil. Oh iya, dan itu mungkin ada di antara ketika Ustadz Yusuf Mansur memberikan ceramah di beberapa masjid, di beberapa tempat, banyak orang yang diajari untuk sodakoh, yakin dibalikno ambek Gusti Allah dan diberikan berlipat-lipat. Ternyata bleset. Itu janji Allah loh. Walaupun melalui lisannya Ustadz Yusuf Mansur, itu janji Allah. Melalui Ustadz Yusuf Mansur, melalui Rasulullah, janjinya sodako, engkau dibalik no, berlipat-lipat, 10 kali lipat. Nah, banyak di antara kita akhirnya ragu ketika itu bleset, gak langsung. Nah, kalau itu kita ragu, maka ini yang akan terjadi, membuat cacat basirah kita. Banyak saya ingat lah, beberapa cerita di dunia thariqah juga gitu. Saya ingat, wallahu alam, nanti mungkin ada santrinya Yai Jamal yang akan menceritakan. Saya ingat saya mendapatkan cerita dari santrinya Yai Jamal, pernah ada salah seorang pengamal thariqah terlalu mencintai sepeda motornya, waktu itu ngetop Fos One kalau nggak salah. Hilangkan kedekatanmu dengan Fos One. Waktu itu ngetren banget Fos One. Diminta sama Yai Jamal. Iya, orang itu memberikannya. Itu kalau orang itu
yakin akan janji Allah melalui lisannya Kiai Jamal, insya Allah berlipat ganda. Walaupun saya nggak tahu kelanjutan ceritanya seperti itu, tapi ini sebagai gambaran. Tapi kalau dia ragu, ada kerentek ragu, bahaya. Bahaya, bisa jadi benar-benar nggak balik, bisa jadi justru keimanan dia akan luntur. Banyak janji Allah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, qobliyah subuh, maka dia tidak akan fakir. Barang siapa yang sholat duha, dia akan rezekinya gampang. Ada orang yang lakoni sholat subuh rutin, duha rutin, ya tetap melarat. Itu banyak hal yang kadang itu adalah janji Allah yang bisa dipenuhi, pasti dipenuhi Allah. Itu janji Allah, pasti dipenuhi. Cuma kadang itu ditunda sama Allah karena ada beberapa faktor. Salah satu faktor bisa jadi biar dia nggak sodako itu akhirnya, kalau sodako akhirnya berharap balik dan langsung cespleng, dia nanti akhirnya sodako bukan karena Allah lagi, sudah mergo pingin balik duit, bukan karena Allah lagi. Eman ganjarane, karena eman ganjarane Allah mengingatkan dia, gak langsung dibalik, no. Tapi yakin, dia harus yakin bahwasanya pasti akan kembali. Barang siapa yang menjalin tali silaturahim, maka dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Ada orang tuwulinan nang koncone wis terkenal lah. Ya, begitu-begitu aja. Tapi saya cerita. Saya punya teman namanya almarhum Zaki Ahmadi. Zaki Ahmadi. Ya Allah, rajin silaturahim. Beberapa tahun ketika dia pijat-pijat gini, saya sempat ngobrol. Ternyata penyakit dia itu sebenarnya sudah divonis dokter. Vonis dokter akan meninggal itu lulus mualimin, gak lama. Ternyata mungkin faktor silaturahim, termasuk yang menggerakkan silaturahim alumni zaman saya, almarhum Zaki, dipanjangkan umurnya. Batasani cuma dia umur 20 tahun bisa sampai 40 sekian, nambahi 22 kali lipat fadilah silaturahim. Artinya Allah memberikan janji melalui Al-Quran, melalui sabda Rasulullah, melalui para kiai yang kadang memberikan ijazah lakonono iki. Ketika itu tidak cespleng, jangan membuat kamu ragu akan janji itu. Tetap percaya, tetap yakin, dan sambil koreksi diri. Kenapa? Bisa jadi amalan kita yang belum benar. Misalnya kita disuruh baca waqiah, mungkin jamnya, mungkin khusyuknya, mungkin isi komanya, atau mungkin caranya yang salah, atau mungkin niat kita yang salah. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang perlu kita koreksi agar janji Allah itu akhirnya benar-benar terjadi terhadap kita. Dan biasanya memang sering proses yang cukup lama, butuh proses. Dalam doa, kalau saya dalam doa itu ingat, saya praktekkan ketika kita berdoa sekeluarga. Kita doa diamini oleh keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Kita berdoa bareng, berbahasa Indonesia,
yang difahami semua itu lebih cepat diijabahi dibandingkan kita doa sendiri. Berdoalah ketika kita suatu saat punya hajat yang kuat, berdoalah bersama. Syukur-syukur keluarga inti kita, keluarga anak dan istri plus orang tua biasanya cepat mustajabah. Lebih-lebih jika kita mengamalkan amalan-amalan yang sesuai. Dah untuk sementara ini, jika ada pertanyaan, monggo. Oke. Ada suatu catatan saya yang menarik berkaitan di dalam Al-Quran. Allah itu banyak janji. Artinya banyak janji, banyak janjinya Allah di situ di dalam Al-Quran. Salah satu contoh ini, karena kita itu selalu kalau berdoa itu janji Allah akan diberi, kan seperti itu. Maka ada suatu orang yang memang berdoa sangat membutuhkan. Ini sangat membutuhkan, sangat kepepet, betul-betul kepepet. Dan itu sampai belum ada yang nama diberikan oleh Allah. Karena Allah itu maha tahu, maha mengerti kapan kita itu memberi. Nah padahal orang itu betul-betul kepepet dan berdoa betul kepada Allah agar ini segera terselesaikan. Nah kalau sampai tidak diberi, apakah itu termasuk mengertinya Allah itu sampai di mana, Ustaz? Artinya kok orang ini betul-betul wis kepepet harus diberi, kok belum diberi? Itu menurut Ustaz itu gimana? Saya yang pernah cerita, saya berdasarkan cerita, masih Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur itu pernah terpuruk karena hutang. Sebelum ngetop karena media TV dan sebagainya, saya ingat beliau pernah terpuruk karena hutang. Minta sama Allah, wong wis ngewagi, datang ke rumah, nagih dan sebagainya. Bahkan ada yang mengancam untuk dipenjarakan. Minta sama Allah, dia santri juga. Minta sama Allah, notok, gak dikasih. Sampai akhirnya masuk penjara. Ketika dia masuk penjara, seingat saya, mungkin nanti, justru itulah titik balik dari kesuksesan Ustadz Yusuf Mansur. Jadi akhirnya dia memahami bahwasanya selama ini yang dia jaga dan sebagainya itu harga diri, apa omongan orang terhadap dia. Nanti kata orang gimana, nanti kata orang gimana, nanti kata orang begitu. Dia di penjara, dia akhirnya orang itu ya cuma ngomong tok. Ketika kita jatuh ya orang akan mencibir. Ketika kita bangkit walaupun pernah jatuh, orang akan memuja-muja dia. Orang itu hanya ya itu yang kadang-kadang membuat orang di titik dihancurkan sama Allah agar dia tahu dirinya. Butuh, biasanya bukan butuh karena apa? Butuh karena jaga nama toh. Butuh pekerja Allah, saya butuh. Karena apa? Jaga nama. Maka itu yang kadang-kadang Allah ingin dihancurkan namamu, hancurno, agar kamu tahu mana temanmu yang benar, mana temanmu yang jahat, mana temanmu yang munafik. Tahu kamu ketika kamu di titik terendah. Tapi ketika kamu selalu ada di atas, duit selalu ono, kamu nggak akan tahu teman yang benar-benar teman. Ya begini Ustaz. Kalau saya menilai, artinya mengasumsikan, apakah ini tidak membahayakan
bagi orang yang imannya tipis. Inilah yang akhirnya banyak kemusyrikan, jengkel ya terhadap Tuhannya, yang mengakibatkan apa kata Allah itu banyak. Allah udah uni astajib lakum, jaluk kowe tak bakal tak kei. Nah wis janjine Allah kowe tak bakal tak kei dengan ukuran manusia. Allah pasti tahulah ukurannya umatnya. Karena tahu ukuran umatnya, hambanya, maka Allah itu kapan waktunya tak kei, agar orang ini loh, hambanya ini loh, biar kuat dan sabar dan tabah. Apa sih Ustaz resepnya biar kita itu meskipun Allah belum waktunya memberi kita kuat, sabar, tetap iman, bahwa punya keyakinan nek bakal Allah itu akan mewujudkan, biar kita kuat loh. Apa sih resepnya? Husnuzon. Kan kita nggak cukup husnuzon aja. Loh, husnuzon terhadap Bagi Allah. orang hambanya yang lemah, bagi hambanya yang lemah. Ya karena dia lemah maka dikuatkan sama Allah. Makanya gini loh, sering nonton film kungfu ya, Jackie Chan. Kalau orang Arab itu bilang Jackie Chan, Jackie Chan. Kalau kita lihat film Jackie Chan, ada orang pernah misalnya tubuhnya lemah karena dia selalu dimanja sama orang tuanya. Suatu saat dia pingin jadi orang hebat, biasanya apa, terpuruk. Di film Jackie Chan, keluarganya dibunuh, keluarganya dibantai. Habis itu dia dapat guru, biasanya yang rambutnya rambut putih, ingusan itu, diajari, digepui tiap hari. Awalnya ya dia nggak terima, tapi lama-lama dia akan menjadi orang kuat. Ya bisa jadi orang yang awalnya nggak kuat itu ya awalnya nggak kuat, tapi lama-lama insya Allah bisa kuat. Tapi jika dia dari awal langsung khusnuzon, langsung percaya terhadap gurunya, bahwa gurunya adalah orang hebat yang bisa membuat dia hebat, ya dia akan lebih cepat untuk menjadi pendekar. Di film-film lah, film-film lihat aja. Maka sama dalam kehidupan hari-hari kita sama. Untuk menjadi orang otot kawat balung besi, kita perhatikan senjata cangkul itu yang paling kuat, yang paling tajam, terbuat dari baja. Untuk proses bisa menjadi cangkul atau pisau itu melalui proses yang panjang, dibakar, dipukuli, nggak bisa langsung dibengkokkan beres. Beda sama kalau pisau atau cangkul terbuat dari seng, itu gampang, nggak usah dibakar, dilem-lem gampang, tapi begitu dicangkulkan sekali peok. Proses yang Allah berikan terhadap orang agar dia untuk menjadi kuat. Nah, kenapa akhirnya ada orang keluar dari Islam? Ya laki-laki dari awalnya masuk Islamnya sudah salah niat. Bukan karena percaya terhadap Allah, tetapi karena hal yang lain. Wis melbu Islam. Maka orang yang masuk Islam dari awal karena Allah, insya Allah nggak akan masalah. Yang masalah adalah ketika ada orang Islam masuk Islam karena apa? Karena jalur nikah, pernikahan, karena jalur koneksi, ya akan gampang rapuh. Ya banyak loh Ustaz, Islam wis teko turun temurun masih rapuh. Lah ya karena Islamnya nggak bener. Ini saya paling Sharing. Enggak, mengaitkan dengan sebab akibat di dalam hukum. Saya Beda topik. Iya, beda apa ya? Beda tempat lah. Di dalam hukum, orang yang bersalah kadang bisa juga orang yang mengakibatkan dia bersalah.
orang yang mengakibatkan bersalah. Kalau Allah itu sayang pada hambanya, ya kan, Allah itu kan selalu sayang pada hambanya, tidak memandang bulu, tidak memandang agama, semua umat manusia disayang oleh Tuhan, karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Nah, Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Penyayang, kan harusnya kasihan melihat umat yang terjepit, ya kan, agar segera ditolong. Kadang sampai umat hambanya terjerumus, yang kata tadi Ustadz memang itu penggemblengan. Apakah itu termasuk penggemblengan kalau di saat umat hambanya itu sampai terjerumus di dalam jurang sampai gak balik? Artinya sampai gak balik itu ya keluar dari Islam, murtad, musyrik, kan banyak seperti itu. Orang-orang Islam itu kan banyak orang sampai seperti itu, akhirnya ke pohon sampai banyak-banyak hal itu. Nah, melihat itu, kalau di dalam balik ke hukum, orang yang terjerumus akhirnya diputusi dia bersalah, kadang itu bisa kena orang yang mengakibatkan dia bersalah. Apakah termasuk seperti itu Allah tidak mengerti atau gimana misalnya? Manusia Samakan dengan ini tadi loh. Manusia Mengakibatkan hambanya ini begini. ya enggak, manusia itu kan diberikan akal untuk menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Kalau Allah itu bukan hal yang susah untuk membuat semua manusia itu enggak ada yang kafir, semua manusia itu Islam semua, bukan hal yang susah buat Allah. Tapi setiap manusia itu mempunyai, diberikan akal sama Allah. Akal itu untuk apa? Untuk berpikir. Berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Itu akal yang Allah berikan. Nah, kadang ada orang itu salah tujuan. Ya, contoh masih kembali kemarin, ada orang mendapatkan jaminan BLT, harusnya datang ke kantor pos. Dia nggak datangnya ke pasar, ya nggak dapat. Bukan berarti dia sudah dapat jaminan, tapi salah jalan. Dalam Islam itu tidak melulu tentang hasil, proses. Dan dalam Islam ilmu itu penting. Kabeh iku kudu diilmuni. Maka proses ada orang akhirnya terjerembab dalam ya karena dia salah milih dari awal. Nggak usah zaman sekarang, zamannya Nabi. Kalau mau sayang, gak sayang Abu Thalib itu yang belani Kanjeng Nabi dari mulai kecil, Nabi mulai kecil ketika dakwah. Gak sakno ambek Abu Thalib. Yang dalam riwayat akhirnya sebagian besar mengatakan Abu Thalib nggak masuk Islam. Nggak sayang, ya sayang, tapi kan itu pilihan dia. Itu pilihannya Abu Thalib. Berarti semuanya itu kehendak Allah. Kehendak Allah, dan manusia diberikan akal untuk memilih. Manusia juga berpikir bahwa punya keterbatasan, ya kan, punya keterbatasan. Lah keterbatasan ini yang gak kuat, tapi ini tetap saja digembleng oleh Allah sampai dari ini Ustaz Mas sampai kejat-kejat lah ya. Jadi gini loh, perlu tak kasih tahu, ada yang namanya hidayah. Hidayah itu ada dua, ada hidayah lidilalah, ada hidayah dilalah inayah. Hidayah dilalah itu sama dengan gini, rambu lalu lintas. Sama dengan rambu lalu lintas. Saya dari sini mau ke Surabaya, ada rambu lalu lintas, sana lewat Aranggedangan, itu dituduno ambek itu rambu-rambu. Itu kita bisa
mau ke Gedangan ternyata saya belok ke kanan, akhirnya ke Sukodono, nggak nyampe. Ya itu pilihan, semua Allah sudah ngasih rambu. Pilihan, sebentar, ada kasus khusus, orang itu dipaksa, ditulungi sama Allah, belok ke kanan, disusul, ditarik, ke Gedangan itu lewat sana Pak. Nah biasanya, orang yang mempunyai sampai ditulungi ambek hidayah yang ditulungi sama Allah, rodok dipeksa, itu punya beberapa keistimewaan. Bisa jadi keistimewaan orang tuanya, bisa jadi dia sendiri. Ada orang itu pada dasarnya baik. Pada dasarnya baik, cuma belum dapat, masih banggel, masih nganan. Nah, itu kadang-kadang dipaksa sama Allah. Nah dalam dunia kita itu semua suruh mikir dengan berbagai macam, biasanya dengan berbagai macam beban. Contoh misalnya, ini contoh, saya pernah dapat cerita, ada orang selama hidupnya itu bisnis haram, judi dan sebagainya. Suatu saat dia tobat. Apalah itu, bisnis haram. Suatu saat dia tobat. Begitu dia tobat, hidupnya karena dia tinggalkanlah barang-barang haram, hasil pendapatan haramnya. Ketika dia meninggalkan barang haramnya, dia berharap mendapatkan pengganti dari Allah. Ternyata hidupnya susah. Begitu dia masuk Islam, awalnya dia kafir, dia masuk Islam, dia menjalani yang benar, bukannya tambah enak, tambah susah. Hidupnya sengsara, semua teman-teman menjauhinya. Bisnisnya mau bisnis apa aja terhalang, ketutup semuanya. Sampai legrek dan dia mohon, nangis, ya Allah, saya mohon ya Allah berikan saya jalan. Nangis, gak dilui-lui. Suatu saat dalam titik putus asa, semacam dia mimpi. Dalam mimpinya itu, atau saya lupa, dia yang mimpi atau ada orang alim yang mimpi. Orang alim itu berkata gini, dia mimpi, dalam mimpinya dia ada malaikat berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, kenapa engkau tidak kabulkan permintaan hambamu ini? Dia itu sudah nangis, ya Allah mohon, kenapa nggak dikabulkan? Kata Allah, biarkan dia, aku senang mendengar suaranya. Aduh, aku senang mendengar rintiannya. Iya nek cara nu pacaran ngono ra, Yas, mendengar rintiannya seneng. Loh, tapi ini kan kondisi. Artinya bisa jadi suatu saat dia mencapai derajat yang sangat indah di sisi Allah. Banyak para aulia itu yang masuk dalam dunia kewalian justru tidak disangka-sangka. Ada Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi itu pemuda terkenal suka foya-foya. Suatu saat di jalan dia menemukan lafaz Allah, Bismillahirrahmanirrahim atau apa saya lupa. Pokoknya ada lafaz Allah, dipungut karena dulu bukan kertas, dalam kulit hewan, dipungut, dibersihkan, dikasih wangi-wangi, dipajang di atas rumahnya. Gak lama kemudian dia ternyata ada orang alim yang bermimpi bahwasanya dia mendapatkan hidayah dan benar-benar ditinggalkan semuanya dan akhirnya menjadi aulia terkenal era zamannya
Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal sebagai ahli fikih, ahli hakikatnya Bishr al-Hafi ini. Ada lagi, kalau nggak salah, Syekh Hasan al-Basri. Itu sama. Atau terkenal lagi Rabi'ah Adawiyah. Itu para pencinta manusia awalnya. Mencintai kekasihnya. Notok. Rabi'ah Adawiyah itu mencintai kekasihnya sampai dia dicampakkan. Yang akhirnya membuat dia berpaling cintanya dari orang yang biasa menjadi mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah berhenti mencintai istri orang. Jangan pernah berhenti mencintai istri Sampai dikecewakan berkali-kali. sampai dikecewakan berkali-kali agar kita bisa mencintai. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, kalau memang sudah jawaban seperti itu, artinya kesimpulannya kita gak boleh menyalahkan Allah. Oh iya. Gak boleh menyalahkan Allah. Maka ada pertanyaan, gimana caranya kita bisa ubah sudut pandang biar tetap kita lurus iman kepada Allah. Seperti itu, Ustaz. Ya itu tadi loh. Husnuzon itu loh. Memperbaiki pola pikir kita, memperbaiki pola pandang kita. Makanya kita belajar hikam itu salah satunya kita belajar memperbaiki pola pikir kita. Agar kita nggak gampang suuzon baik terhadap manusia apalagi terhadap Allah. Contoh ginilah. Bagi orang yang masih pola pikirnya rendah, masih anak kecil, ketika disuruh orang tuanya mondok, ya marah. Oh, dia lagi seneng-senengnya main game. Di pondok, dibatasi dengan peraturan, nggak boleh main game, suruh ngaji, bangun pagi, ngaji tok. Ya dia akan marah. Dia lebih nyaman di rumah main game, main sama temen-temennya. Tapi itu sudut pandang yang dia nggak tahu. Tapi kalau dia dari awal sudah yakin pilihan orang tua adalah yang terbaik, beda. Dia akan menikmati di pondok itu. Dia akan happy. Atau ada anak disuruh ngewangi orang tuanya, disuruh membantu orang tuanya. Kalau dia dari awal sudah gak nyaman sama orang tuanya, lagi aku main kok dikongkon ya dia nggak nyaman dengan pekerjaan itu. Tapi kalau dia husnuzon terhadap orang tuanya, ini demi kebaikan saya, happy dia. Maka ada anak kecil lagi ngetop yang juara Olimpiade kalau nggak salah. Dia kan bercerita dulu ketika dia masih kecil, sekarang juga masih kecil, dia itu main dibatasi cuma 1 jam per hari kalau nggak salah. Sama teman-temannya dibilang kasihan ya, nggak boleh main. Dia disibukkan dengan les. Dan lama-lama yang dia happy kok. Dia justru saya yang merasa kasihan sama dia. Kenapa dia main tok? Saya yang merasa kasihan. Artinya bukan berarti larangan dari Allah, hambatan dari Allah itu bukan hal yang nggak bagus. Kita harus yakin bahwasannya itu yang terbaik. Cuma kita belum tahu. Kalau kita husnuzon bahwasannya ini pilihan Allah dan pasti terbaik, insya Allah happy. Nggak ada yang susah. Oke. Ya. Cukup, Bang Ilyas? Jangan lupa mencintai. Gitu Ustaz? Cukup? Mungkin siang ini kajian hikam pada siang ini mungkin cukup. Kita lanjut Jumat depan. Oke. Yang mungkin ada nanti selingan tema yang lain. Oke, terima kasih.
Apa kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini kita harus selalu positive thinking. Harus selalu optimis terhadap apapun itu, terutama terhadap Allah. Optimis terhadap masa depan kita, optimis terhadap anak-anak kita, keluarga kita, optimis terhadap negara ini. Selama kita optimis, selama Anda optimis, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau jika sudah suuzon, negative thinking terhadap Allah, terhadap orang, maka jangan salahkan jika hidupmu terpuruk. Jadi ketika hidupku ini harus ada yang perlu dikoreksi. Di antaranya adalah barangkali kamu sering berburuk sangka. Mulai sekarang berbaik sangkalah, positive thinkinglah terhadap semuanya. Insya Allah Meskipun semuanya. sama manusia, Ustaz. Oh iya. Tidak hanya Allah saja. Tidak hanya Allah. Harus sama manusia, harus berbaik sangka. Harus berbaik sangka. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan sama Allah. Amin, amin. Ditambahkan keyakinannya. Kalau orang teman-teman saya bilang mudah-mudahan diberikan kesabaran, saya lebih cenderung mudah-mudahan kita diberikan rasa syukur. Kenapa? Ketika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya terhadap kita. Amin, amin. Syukuri apa yang kita punyai. Sekarang punya Mazda Vantrain, insya Allah nanti bisa mendapatkan Mazda CX-9. Amin, ya Dah. Allah. Kita semua yang sakit disembuhkan oleh Allah, Ya Allah. yang anaknya sedang bermasalah segera diselesaikan sama Allah, yang anaknya sedang ujian mudah-mudahan lulus dengan nilai yang bagus. Rizki kita semuanya rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hazinnya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.